bisa kita rasakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan, saya juga melihat wajah-wajah yang wow, bahagia. Wajah-wajah yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya nggak menyangka ya, doa langsung dijawab. Tadi pagi dalam doa fit, Ibu Gembala berdoa, Tuhan penuhi kursi-kursi ini dengan jemaat-jemaat yang rindu untuk belajar kebenaran firman. Langsung dijawab. Bapak Ibu tahu, bersama kita di sini ini ada banyak tamu dari Jogja, Bapak Ibu. Luar biasa. Berikan tepuk tangan ya. Tamu-tamu dari Jogja, dari STT di Jogja sana, Duta Wacana. Jauh-jauh dari Jogja hanya untuk bertemu dengan Bapak Ibu loh. Luar biasa. Itulah kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini minggu yang ke berapa ini Bu? Ketiga ya. Minggu ketiga ya di bulan Juni kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan dari GBI Pusat di Pontianak. Karena iya, kita mau belajar satu tema untuk bulan ini, yaitu The Foundation of Fire Part 2, Pondasi Doa bagian 2. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama mendalami satu subtema, yaitu tentang kebenaran doa di dalam roh. Kebenaran doa di dalam roh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi berbicara tentang firman ini, kita akan bersama-sama mendasarkan pemberitaan atau pengajaran pada pagi hari ini dengan firman yang diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-18. Temanya adalah perlengkap. Perikopnya adalah perlengkapan rohani. Untuk membaca ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk membaca firman-Nya. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Silakan duduk. Ya. Jadi ini ajakan dari Paulus, Bapak Ibu. Ya, Paulus mengajak kita untuk kita senantiasa berdoa di dalam roh. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, maka kita akan berbicara tentang 3 kebenaran berdoa di dalam roh. Bapak Ibu bisa lihat di depan ada 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama bahwa berdoa di dalam roh adalah berdoa yang diliputi dan dipengaruhi oleh kekuatan ya serta pimpinan dari Roh Kudus ya. Jadi bukan dari hati saja, tetapi dipengaruhi ya, diliputi ya oleh kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan bersama-sama melihat lebih jauh lagi di Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Yang kedua, berdoa dalam roh adalah berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam surat Yudas 1 ayat 20 dijelaskan masalah ini ya. Sekali lagi, berdoa dalam roh adalah berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang ketiga sekarang Bapak Ibu, berdoa di dalam roh dapat dilakukan menggunakan bahasa yang dimengerti dan atau berdoa di dalam bahasa
14 ayat 15. Jadi di sini berdoa di dalam roh tadi ada dua macam. Yang pertama, berdoa dengan akal budi kita, ya. Yang kedua, berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita sendiri juga tidak tahu, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, yang dikenal dengan nama bahasa roh. Nah, sekarang sampailah kita kepada pembahasan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, seperti tadi, yang pertama adalah berdoa dalam roh adalah berdoa yang diikuti oleh pengaruh dan kekuatan serta pimpinan dari Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dijelaskan bahwa jemaat yang diikuti, yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbuah roh. Nanti kita akan lebih jauh lagi berbicara tentang ini, ya, di dalam Galatia, ya. Nah, firman-Nya berkata demikian di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi Paulus meminta kepada setiap orang Kristen untuk senantiasa dipenuhi dengan roh. Nah, dipenuhi dengan roh di sini ini beda kalau kita kupas dari ayatnya yang ke-18. Orang yang mabuk anggur itu orang yang pengambil anggur itu tidak memiliki kesadaran diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Nah, berbeda dengan ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Beda, Bapak Ibu. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dalam keadaan sadar, kita mampu mengendalikan diri kita, ya, sadar dan mampu mengendalikan diri. Ya, mungkin di sini pernah ada yang ketemu orang mabuk. Orang mabuk itu diperbudak oleh hawa nafsunya, ya. Dia tidak sadar akan apa yang ia lakukan. Dia tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Tetapi tidak demikian ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dijelaskan, ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tentu di sini semuanya hafal, tapi alangkah baiknya kalau kita ingatkan lagi tentang buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan di ayatnya yang ke-23 dalam Al-Quran, penguasaan diri. Di sini kutinya, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini buah-buah roh, ya. Saya senang sekali buah-buah roh ini sudah dihasilkan oleh jemaat Tuhan GBI LSAD Ketapang. Tetapi mungkin belum lengkap. Semuanya kita memiliki kasih. Di sini juga banyak yang lemah lembut, mungkin ada juga yang keras, ya. Di sini mungkin banyak yang juga yang sabar, ya, murah hati, baik, setia. Saya yakin ini ciri, ya, orang Kristen harus menghasilkan buah-buah roh, ya. Kalau kita benar-benar benar Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah roh. Tanpa itu, Bapak Ibu, kita akan dipotong dan kemudian ditebang dan kemudian dibakar, ya. Maka tidak cukup kita menjadi orang Kristen, bangga menjadi orang Kristen, tidak cukup tanpa kita menghasilkan buah-buah roh. Berusahalah, ya, untuk kita menghasilkan buah-buah roh, tentunya melalui doa dan permohonan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa dalam roh adalah berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini di dalam Yudas, ya,
1 ayat 20 dijelaskan ya, dengan indah di sana dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini Rasul Yohanes ya, yang meminta kepada jemaat pada waktu itu. Kenapa Rasul Yohanes meminta kepada jemaat pada waktu itu untuk berdoa dalam Roh Kudus? Ini tentu ada latar belakangnya Bapak Ibu ya. Karena waktu itu di dalam jemaat Tuhan masuk menyelusup ajaran-ajaran ya sesat. Nah, ini ajaran sesat yang hanya mempraktekkan doa berdasarkan keinginan hawa nafsu. Kalau kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, tentu kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang di dalam doa kita, saya ya juga pernah berdoa yang hanya dipenuhi oleh hawa nafsu. Pernah. Ya. Ketika kita belum paham, dan itu wajar, karena kita semua di sini berproses. Maka Tuhan tidak berikan itu. Ya. Berdoa hanya untuk kepentingan diri kita, ego kita, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Karena kita dituntut. Setiap orang Kristen dituntut, Bapak Ibu Saudara dituntut untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu ditaruh Tuhan. Dalam pekerjaan apapun, baik sebagai kepala keluarga, sebagai direktur perusahaan, sebagai karyawan, sebagai tenaga medis, bahkan sebagai hamba Tuhan. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Banyak orang berdoa berapi-api, tetapi benar-benar hanya dari dalam nafsunya, ya, dipengaruhi hawa nafsu, tanpa pimpinan Roh Kudus. Masih ingat minggu yang lalu, ketika saya menyampaikan firman di sini, saya sampaikan waktu begini: jangan egois. Setiap orang Kristen tidak boleh egois. Setiap orang Kristen harus menjadi pendoa syafaat. Bukan berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk hambanya, berdoa untuk pelayanan untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk saudara-saudari seiman, bahkan untuk bangsa dan negara, termasuk kota tempat kita berada. Ini tanggung jawab moral orang Kristen, ya. Tidak boleh egois, ya. Tidak boleh egois. Hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Pengen sukses, pengen punya mobil, pengen diberkati, tetapi lupa akan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa itu? Kalau kita diberkati, kita juga harus memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, pekerjaan pelayanan Tuhan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa ditopang oleh dana, daya. Ya, maka kita harus membeli itu, membeli waktu. Ya, jika kita ingin benar-benar dipenuhi Roh Kudus, seperti menjadi ciri khas dari gereja kita, apa itu? Jadikan firman Tuhan itu sebagai makanan sehari-hari, sehingga hidup kita diubahkan. Ya, saya baru sadar akhir-akhir ini Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan itu ada kekuatan, ada kuasa. Ketika kita membaca, kita akan diubahkan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Tadi malam, kemarin sore, kami sharing dengan istri di rumah mengenai firman Tuhan. Ya, kami berdua baru sadar, oh iya ya Pak, iya. Saya juga merasa sekarang setelah membaca sekian lama membaca firman Tuhan itu ada damai sejahtera katanya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang Kristen berjalan dalam kegelapan di dunia ini tanpa pelita, tanpa terang, maka akan jatuh. Ya, oke. Terima kasih untuk yang sudah
rutin menjadikan firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari. Next. Ya. Di dalam Yudas 1 ayat yang keempat, ya, tadi penegasan bahwa di dalam jemaat Tuhan itu ada penyelusup, orang-orang yang membawa ajaran yang sesat. Mohon berkenan Pak Hakim untuk membacakan firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 4 ini. Silakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang telah menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada saudara sejati, ada saudara palsu. Tidak semua orang yang mengaku diri Kristen, bahkan termasuk hambanya, ingat itu, ya. Tidak semua orang Kristen termasuk hambanya itu motivasinya melayani Tuhan. Ada yang mencari keuntungan pribadi, membawa ajaran-ajaran yang sesat. Coba kalau kita dengar kanan kiri kita, kalau kita lihat di YouTube berbagai macam ajaran, bahkan saya sedih hamba Tuhan saling menyerang. Ada salah satu hamba Tuhan mengatakan, dan itu sudah benar-benar menyimpang, ya, karena roh atau orang yang sudah meninggal tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Dia mengatakan apa? Hei, tahu nggak itu? Kasihan itu si Pariaji. Waduh, gitu ya. Kenapa? Pariaji itu di neraka, kepanasan. Itu temui saya. Tuh, ini apa buat sekolah di mana macam itu? Orang meninggal tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang hidup. Maka itu kekejian di mata Tuhan. Ingat waktu siapa itu Bapak Ibu? Saul, ya, memanggil roh melalui janda di Sarfat, melalui seorang petenungnya, memanggil orang siapa? Samuel. Ya. Akibatnya dampaknya luar biasa loh. Saul harus kehilangan haknya sebagai raja Israel. Pengurapan yang daripada Tuhan beralih ke Daud. Jangan berkomunikasi dengan orang mati. Itu kekejian di mata Tuhan. Kalau hamba Tuhan saja mengajarkan seperti itu, bagaimana jemaatnya? Maka kita diminta untuk selalu menyelidiki firman-Nya. Ujilah setiap pengajaran dengan apa? Firman. Kalau nggak firman, bisa diikuti. Sekali itu hamba Tuhan, ya. Atau juga tadi pagi saya juga di depan itu ngomong-ngomong dengan hambanya, ada di sini hamba-hamba Tuhan lulusan S2, lulus S2 loh, tapi bukan benar-benar panggil untuk melayani Tuhan, malah pekerjaan yang lain. Ya, saya senang ketika murid-murid saya udah lulus S2 teologi. Tapi saya sedih ketika lulus S2 teologi bukan melayani, malah ya, sia-sia ya disekolahkan, dibiayai oleh misi, lalu hanya apa? Ujung-ujungnya malah kan jadi salib, bukan melayani. Aduh, sedih banget saya. Ya. Semakin kita sekolah tinggi, ya, berkaitan dengan kerohanian, itu hidup kita akan diubahkan. Kita pasti akan memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Karena itu tugas orang Kristen. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, untuk apa? Terus berlatih. Tugas kita di surga hanya memuji Tuhan. Berapa jam?
seterusnya, memuji Tuhan. Maka belajar memuji Tuhan. Ya, nah ini. Siapa mereka? Nah, ya di dalam Yudas tadi dikatakan mereka adalah orang-orang fasik, ya, yang telah menyalahgunakan karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, oke? Dan menyangkal penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, jelas kan? Itulah si penyesat. Dan itu masuk ke dalam jemaat pada waktu itu. Bisa nggak masuk di dalam gereja Tuhan saat ini? Bisa. Seperti serigala yang menyamar sebagai domba, ya, bisa. Oke. Di dalam Yudas 1 ayat 16 juga di sana dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu. Ayo, siapa sini suka menggerutu? Stop. Ya. Dan mengeluh tentang nasibnya. Masih banyak orang tersenyum mengeluh. Ih, aku ini kok begini ya nasibnya, gak punya uang. Jangan mengeluh, ya, jangan menggerutu, ya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tujuannya apa? Mendapat keuntungan. Nah, itu siapa tadi? Penyesat tadi. Ya, jadi Rasul Yudas sudah menunjukkan dengan jelas siapa mereka. Nah, itu jawabannya. Oke. Orang fasik, orang yang suka menggerutu, orang yang suka mengeluh tentang nasibnya. Padahal Paulus mengatakan apa? Kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur itu mudah diucapkan tapi susah di betul deh? Betul, susah untuk dilakukan. Kalau kita sakit, kita menggerutu enggak? Ada yang menggerutu, ada yang tidak. Kalau saya marah dengan kok bisa begini, teriak. Lalu agak ringan setelah teriak. Ya. Nah, kenapa Rasul Yohanes menasihati tadi sudah ya? Ini Rasul Yohanes nanti agar jemaat Kristen pada waktu itu berdoa di dalam Roh Kudus, yaitu berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena dorong oleh keinginan hawa nafsu manusia. Ya. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran yang kedua, ya, berdoa dalam bahasa roh adalah berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Next, ya. Sekarang yang ketiga, ya. Kalau 1, 2 sudah kita lihat, maka yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa berdoa dalam roh dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, cara Bapak Ibu, ya. Ya, cara yang pertama yaitu dengan bahasa yang dimengerti, ya. Berarti dengan menggunakan bahasa kita. Ya, seperti kalau kita berdua di sini, itu menggunakan bahasa yang dimengerti, dipahami oleh orang lain. Lalu yang kedua dengan bahasa, ya, berdoa dengan bahasa roh. Nah, ini kalau bahasa roh maka tidak tahu. Nah, ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, itu hanya membangun dirinya sendiri, hubungannya dengan Tuhan. Saya berdoa dalam bahasa roh, Pak Joshua tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kecuali, ya ini kecuali kita diberikan karunia yang berikutnya, yaitu menafsirkan bahasa roh. Nah, ini. Jika kita berdoa dalam roh dengan menggunakan bahasa roh, roh kita lah yang berdoa dan bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Akan jelas ya. Hanya membangun diri sendiri. Berarti penting nggak? Ya penting.
Ya. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bagus ini. Kalau ada yang memberi karunia bahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh, karena bahasa roh lebih bagus lagi adalah karunia bernubuat. Kenapa? Karena membangun jemaat Tuhan. Biasa bernubuat adalah menyampaikan pesan, tapi bukan menurut hawa nafsu kita. Sekali lagi, menurut bisikan Roh Kudus. Bisa hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan pesannya. Ya, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan terkoneksi, sehingga pesan-pesan Tuhan itu sering, atau kita menjadi peka untuk mendengar pesan-pesan Tuhan. Saya jadi ingat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada orang bertanya dengan saya, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Ya terpaksa dijelaskan. Untuk menjadi berkat kita harus jelaskan, ya semampu kita. Lalu saya katakan, suara Tuhan, firman Tuhan itu bisa didengar di dalam ibadah satu, atau ketika kita berdoa dua, atau ketika kita mendengarkan nubuatan dari hambanya tiga, ya. Atau ketika kita dalam ketenangan, atau yang berikutnya lagi ketika kita tidur malam, Tuhan menyampaikan pesan melalui mimpi, melalui penglihatan pada waktu malam. Nah ini, kayaknya terberkati banget ya. Ini orang ini saya nggak pernah ketemu, tapi begitu akrab ya, puji Tuhan. Lalu saudara sepupu kita pun nimbrung di situ, puji Tuhan. Dan berkat Tuhan, firman ini menjadi berkat. Ya, karena orang yang tidak mengenal Tuhan akhirnya juga jadi mengerti. Nah ini titik kepekaan. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini merupakan penegasan Bapak Ibu ya. Penegasan tentang bahasa roh tadi berhanya bermanfaat untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Maka nanti dijelaskan di dalam berikutnya oleh Paulus. Ya. Kenapa macet? Jika kita berdoa dengan bahasa yang dimengerti, kita sedang berdoa dengan akal budi kita. Nah ini bahasa yang dimengerti berarti apa? Kata-kata yang jelas. Seperti tadi kita berdoa itu dengan akal budi. Ya. Bapak Ibu bisa mengerti maknanya. Lalu pertanyaan diberikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Jawabannya simpel, harus berimbang. Ya. Kenapa bisa katakan? Aku akan berdoa dengan rohku, seperti bahasa roh tadi. Tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Seimbang. Ya, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Seimbang, lengkap. Baik, jemaat Tuhan yang di sini belum bisa berbahasa roh,
jangan berkecil hati, karena kita bisa meminta karunia dari Roh Kudus. Ya. Dan tidak setiap orang Kristen itu pasti diberikan karunia berbahasa roh. Mungkin Pak Jumadi diberikan karunia buat membangun jemaat Tuhan. Mungkin Bang Dewa diberikan karunia tadi menafsirkan bahasa roh. Ya. Mungkin masih ada lagi Pak Toga diberikan karunia untuk membedakan berbagai macam roh. Jadi banyak sekali. Ya. Tapi sekali lagi berusahalah. Kenapa? Karena itu penting. Ya. Penting untuk apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Membangun diri sendiri. Ya, jadi harus diusahakan. Bahasa roh bukan dibuat-buat, bukan. Tapi ketika kita mengucapkan, kita sadar, ya, kita sadar. Bukan lalu mabuk. Cuma ada satu peristiwa yang waktu pertama kali saya di Jawa Roh Kudus di GPI kita sudah ada di GPI kita ada buka itu kami pertama kali bisa berbahasa, jangan mengatakan bahasa roh ya, bahasa lidah. Itu apa? Kami nggak mampu berdiri, Bapak Ibu. Benar-benar nggak ada lutut ini, nggak ada kekuatan. Wow, ternyata ketika kita dilawat hadirat Tuhan itu luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa dahsyat. Ya, bukan malah takut, karena di luar sana ada masa kita dikunjungi oleh mendapat wahyu dari malaikat Jibril malah demam. Kita kan lucu banget itu. Adakah dalam Alkitab kita setiap orang yang ketemu malaikat itu demam? Tidak ada. Nah ini kok ada mungkin. Lalu apa? Kalian di dunia bilang, baik orang berselimut. Laka banget orang berselimut. Bacalah. Lakannya lagi yang berbata, bertanggung baduk, yeyi. Nah, Bapak itu. Sekali lagi, berdoa roh penting. Tapi harus juga diimbangi dengan berdoa dalam tuntunan Roh Kudus tadi, dengan kata-kata yang bisa dimengerti. Ingat bahwa berdoa dalam bahasa roh itu hanya membangun diri sendiri, ya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa alangkah baiknya kalau ada yang memiliki karunia bernubuat, kan kalian bernubuat, membangun jemaat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Wah, nih, entahlah Bapak Ibu, ya. Dan itu tidak bisa setiap saat, ya. Ini tidak bisa setiap saat. Nah, baik, sampailah kita kepada kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Next, ya. 1. Berdoa di dalam Roh Kudus adalah berdoa yang dipengaruhi oleh kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Kita dituntun, ya, kita dituntun untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ya bagaimana tergantung tuntunan Roh Kudus. Mungkin berdoanya menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak pernah belajar. Ingat, siapa yang ingat itu ketika pencurahan Roh Kudus, ketika peristiwa Pentakosta, mereka menggunakan bahasa macam-macam loh, ya. Tapi orang lain tahu bahasa ini bahasa bukan bahasa sini, loh, kan? Bisa itu kalau memang Roh Kudus berkehendak, bisa kita menggunakan bahasa Inggris, mereka pernah bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa Mandarin, bisa. Tuhan bisa melakukan semuanya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, berdoa dalam bahasa roh tidak terletak pada
bahasa apa yang digunakan. Nah, tadi kita katakan ya. Melainkan pada iman dan pimpinan Roh Kudusnya yang dilakukan terus menerus. Tergantung Roh Kudus.